Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Pahlawanku, pelajaran ilmu kimia dan matematika. Tentunya ilmu yang telah saya berikan kepada para siswa khususnya dan semua orang yang mendengarnya dan melihatnya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini memang bermanfaat, tolong diamalkan dan dipikirkan, kemudian di-share ke mana-mana agar ilmu ini menyebar, teman. Karena kita kalau menyebar, kita juga dapat ikut amal jahiliyah. Bagi saya telah menanamkan ilmu-ilmu kebajikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan untuk semua kita. Karena ini ilmu membawa kita keberkahan kita nanti, kenikmatan nanti di dunia ini mungkin insya Allah, mungkin juga nanti di alam kubur dan apalagi di akhir kelaknya. Baik, kali ini kita memang bertemu tentang materi pelajaran kimia. Namun sebelumnya, saya akan mengajarkan kepada para pendengar atau para pengguna YouTube saya, video saya, bahwa apabila nanti kita mau melihat video saya dengan cepat caranya, yang pertama nih ya, caranya bahwa dengan memakai loudspeaker saja, dengan menyebut YouTube Pahlawanku Kimia. Nah, langsung terbuka dan sentuh saja salah satunya, sentuh nih. Kalau ada iklan, ya memang udah banyak iklan saya ya, alhamdulillah. Ini berkat doa kita bersama, usaha kita bersama. Tengok iklannya udah apa, langsung masuk iklannya ya. Ini kita lewati. Nah, apabila kurang jelas seperti ini, memang tidak jelas, maka sentuh aja ini layarnya, dan ada kotak kecil sebelah kanan bawah, sentuh. Nah, maka dia membentuk seperti ini. Nah, ini baru jelas. Jadi alat yang saya gunakan ini belum memadai, tapi alhamdulillah mulai memadailah. Untuk lebih canggihnya itu nanti ya. Nanti tergantung kita nanti bagaimana nanti dana yang saya peroleh di dalam YouTube ini, terus terang aja nih dapat dana. Ya, seandainya saya mencapai target. Makanya dengan demikian, bantu saya untuk mencapai target supaya saya mendapatkan uang. Nanti saya akan menyiapkan sarana yang lebih lengkap dan saya akan mengajar materi itu lebih lengkap, dan kalau perlu nanti kita panggil narasumber yang berhubungan dengan kimia dan matematika. Saya sekali perlu, dan kalau perlu nanti ada tanya jawab dalam ini. Itu ya, yang kedua ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, semoga para siswa sekalian tetap semangat ya. Mari kita belajar dengan hati ya, dengan hati. Ini udah ada semboyannya. Pertama dari yang kecil sejak dini, kemudian mulai hari ini, dan dengan hati, dengan materi, dengan slogan seperti ini, insya Allah kita mendapatkan kenikmatan dan berguna untuk kita. Ingat para siswa, sekali lagi saya tekankan ya, belajarlah kamu dengan semangat, jangan putus asa, dan jangan banyak bermain. Bermain boleh, tapi pelajaran jangan dilupakan. Ibadah itu diutamakan. Ya, oke ya. Nah, kali ini kita belajar tentang kimia, judulnya senyawa alkanon atau keton, dan merupakan pertemuan kimia yang ke-28 dan video yang ke-47. Insya Allah 3 lagi ya, kalau nggak salah 3 lagi itu kita mencapai 50. Betapa senangnya saya dan para pendengar sekalian, para siswa, bahwa mencapai 50 berarti sudah banyak ilmu yang saya berikan, dan kalian pun menyebarkan juga video ini, akhirnya berguna untuk orang banyak. Ingat, sebuah kebajikan, sebuah kebaikan, ilmu yang bermanfaat, jangan dipendam-pendam, kasih sama orang supaya dia hidup tentang ilmu pengetahuan itu. Baik ya. Nah, bagaimana sebenarnya senyawa keton atau senyawa alkanon atau keton itu ya? Nah, ini ya, kalau kita lihat rumus strukturnya dia seperti ini. R, kemudian C, di sini ada CO-nya, dan di sini ada R aksen. Ada R aksennya. Ini rumusnya. Dan inilah ketonnya tadi ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita mau tentang senyawa keton ini, kalau kita membakar sampah ya, katakanlah sampah, kertas, daun segala macam, itu kan mengeluarkan asap ya setelah dibakar. Asap itu kan ada gas CO-nya, ada CO2-nya, ada NOx-nya. Kemudian ada metananya yang C4. Kemudian ada senyawa organik volatil namanya. Senyawa organik volatil itu
volatil ya, senyawa organik volatil namanya. Volatil. Nah, di volatil ini ada menghasilkan 3 senyawa. Pertama adalah keton. Yang kedua adalah formaldehida. Yang ketiga adalah benzena. Ini yang dihasilkan dari asap ini ya, asap pembakaran sampah. Berarti asap sampah ini kalau dibakar, gasnya asap itu tampung, kemudian dirubah titik uap menjadi titik cair atau titik uap menjadi titik cair, berarti bermanfaat ya? Iya, bermanfaat. Makanya ada pupuk yang berasal dari asap kayu bakau ya. Kayu bakau itu dibakar, asapnya itu didestilasi dijadikan cair, itu jadikan pupuk. Luar biasa kan? Makanya bagi kalian yang memiliki dana yang besar, coba beli alat itu, namanya alat destilasi, untuk menampung gas-gas ini dan dirubah titik uapnya jadi titik uap jadi titik cair. Titik cairan jadikan pupuk. Ternyata semuanya itu bermanfaat. Jadi kalau sampah dibakar ternyata bermanfaat. Sisanya menjadi pupuk, jadi tanah. Asapnya juga bermanfaat dan mengurangi polusi. Itu maksudnya, ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ini keton, ini formaldehid dan benzena. Nah, kemudian kalau mata kita kena asap tadi kan perih tuh, pedih, ya, perih lah katakan pedih. Yang menyebabkan perih dan pedih itu umumnya adalah senyawa keton. Itu dia, ya, itu yang menyebabkan mata kita perih ya. Oke ya, jadi ini adalah edukasi ya, atau informasi tambahan pengetahuan kita tentang apa sih yang dihasilkan oleh asap tersebut seandainya sampah itu dibakar ya. Oke, lanjut ya. Nah, para siswa sekalian ya, senyawa keton itu seperti ini ya. Jadi R ini adalah alkil ya, dan ini R aksen, artinya alkil yang ada 2. Jadi biasalah pakai R aksen ya, apabila ada 2 variabel dibuat pakai membedakan ini ya. Nah, ingat bentuknya ada seperti ini ya, karbonil namanya ini ya, karbonil atau keton tadi ya. Kadang-kadang dibuat orang seperti ini, jadi sama aja seperti ini. Jadi ini dia karbonil ya. Jadi nanti dia bertindak sebagai karbonil, kalau sini sebagai keton dia ya. Dengan melihat seperti ini, kalau ini kita ganti C-nya CH3, ini kan R ini kan alkil nih, alkana. Kemudian ini C ini tadi, dan ini juga diganti dengan CH3. Maka kesimpulannya bahwa senyawa keton ini minimal C-nya 3 minimal. Berarti tidak ada C1, tidak ada C2. Nah, di situ dia. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Alkanoat ya. Oh, kalau alkanoat dia C-nya 1 ya, bisa. Asam metanoat ya. Ada yang kemarin yang C-nya minimal 2. Oh ya, alkena dan alkuna. Jadi alkena dan alkuna itu C-nya minimal 2 karena C rangkap 2. Untuk rangkap 2 kan harus berikatan dengan C juga. Berarti kan C-nya harus 2. Itu ya. Termasuk alkuna, C-nya 2. Kalau alkana enggak bisa dia sendiri. Nah, tangannya tadi, valensi tadi dikelilingi oleh hidrogen. Kalau alkena, alkuna tidak bisa, dia harus minimal C-nya 2 supaya ada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 tadi. Itu maksudnya alkena dan alkuna tadi. Nah, minimalnya C-nya 3. Nah, kemudian cara pemberian namanya sama ya. Nanti kita beri perluasannya. Kalau kita kumpulkan C-nya 1, 2, 3, berarti C3 hanya 3 tambah 3, 6, terus O. Nah, kesimpulannya bahwa atom H-nya itu adalah 2 kali C untuk alkanon ini, untuk keton. Dan bentuk seperti inilah yang dikatakan keton tadi. Nah, ini. Ya, rumus molekul sebenarnya seperti ini sebenarnya. Nah, ini ya. Karena CO ini dia harus diapit dari 2 alkil, diapit dia. Sedangkan ini rumus molekulnya, ini adalah rumus molekul senyawa ketonnya langsung. Itu bedanya ya. Karena bentuk ini ada juga senyawa lain.
namanya adalah alkanal atau formaldehid. Bentuknya seperti ini juga. Kalau C-nya 3, kalau formaldehid hanya 6 dan O. Nah, kalau untuk melihat ketonnya dia harus seperti ini strukturnya. Apa rumus molekulnya? Kalau ini strukturnya. Oke ya. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Nomor 1, ini dari mana lebih dekat? Apakah dari kiri atau dari kanan? Ternyata sama saja. Dari kiri boleh, dari kanan boleh. Oke, dari kiri 1, 2, 3. Oke. Ternyata ketonnya ini nomor 2. Nih, ini ketonnya nomor 2. Nah, C3 propana. Karena ini keton propanon, maka namanya 2 propanon. Nah, ternyata namanya 2 propanon. Oke ya. Lanjut ya. Nah, sekarang saya ambil contoh yang lain menggunakan alkil dan sekaligus strukturnya, rumus bangunnya, kemudian nama rumus molekulnya dan bentuk-bentuk bentuk variasinya di dalam strukturnya nanti ya kita buat ya. Nah, tentunya ini semua para siswa sekalian, kita harus juga memahami lagi-lagi adalah senyawa alkana. Jadi senyawa alkana itu tidak bisa dilupakan. Ibarat kalau belajar matematika kali-kali nggak boleh dilupakan. Kalau kali-kali dilupakan maka matematika kita akan lemah, selamanya akan lemah. Makanya kali-kali harus hafal. Kemudian kalau mau belajar tentang turunan dari senyawa alkana ini banyaknya minta ampun ya, banyak sekali, banyak, apalagi rumus-rumusnya itu banyak. Maka dasarnya adalah alkana. Jadi kalau alkana paham, maka kita akan paham semuanya. Oke ya, lanjut ya. Nah, kita ambil contoh ya, contoh kedua lah. Tadi kan contoh 1 ya, 2 propanon. Misalnya saya buat seperti ini. Ini unik-unik ya. Nah, kita buat seperti ini. Maaf. Kita buat seperti ini. Ini saya buat seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Biar kalian bisa membedakannya. Nah, kira-kira mana nomor 1? Ingat, nomor 1 bukan ini ya. Dia harus dari ujung dan lebih dekat. Jadi pertama ini ditandain dulu. Ditandain dulu. Ya. Dari manakah nomor 1? Nomor 1 adalah nih. Bukan ini ya. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa nggak 5, 6 kemari? Supaya kita dapat metil dan etil. Nah, ini kan etil ini metil gitu. Kalau kemari kita dapat ini namanya isopropil. Oh ya, isopropil belum paham ya. Isopropil. Jadi sementara kalau menurut pendapat saya lebih bagus dari kemari karena ada 2 akil langsung etil, ini etil tadi, etil dan ini metil. Nah, ya, kita beri namanya ya. Oke, etil, etil kan duluan huruf E ya ketimbang M, berarti etil. Nomor berapa etilnya? Nomor 4. 4 etil, kemudian 5 metil. 5 metil 3 karena ketonnya nomor 3. 6 heksana berarti heksanon. Heksanon ya. Kalau mau tahu rumus molekulnya heksanon tuh C-nya 6. C-nya 6. Metil tuh C-nya 1. Etil itu C-nya 2. 2 tambah 1 tambah 6, 9. C 9 kali 2, 18. Oh, inilah rumus molekulnya. Nah, rumus molekulnya. Nah, kalau mau rumus alkanonnya, ya berarti dikeluarkan CO-nya. Kalau mau kita tahu rumus molekul ketonnya ya. Jadi rumus molekulnya adalah C9H18. Ya, C9H18O. Sepertinya agak rumit Pak. Contohnya agak rumit. Yang buat yang sederhana, yang nomor 3 boleh ya.
kita buat contoh yang sederhana dulu dah. Ya, ini agak rumit mungkin ya. Saya masih bingung, Pak, yang sederhana. Boleh ya kita buat yang sederhana ya. Tapi kita buat sebagai nomor 3. Oke. Saya buat seperti ini, CH3. Misalnya ketonnya di sini. Nah, nih. CH2, ini ada metil. Kemudian ada metil lagi, boleh. Baru seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ingat ya. Si keton ini pertama jangan ada cabang yang lain ya. Dia tetap 4 1 2 3 4. Jadi ibaratnya seperti ini dia. Nah, ini seperti ini. Jadi nggak boleh lagi tambah sini. Nampak nih kan? Ya, kadang-kadang orang membuatnya seperti ini. Ada juga seperti ini. Boleh, sama aja ya. Ini sama nih. Oke ya. Nomor 1 tentunya dari sini karena ini ketannya lebih dekat dari kiri. 1 2 3 4 5. Ini nggak masuk metil, nggak masuk metil. Nah, berarti metilnya itu ada 2. Nomor berapa saja dia? Nomor 3 dan 4. Berarti namanya ini aja ya. 3,4 dimetil keton di nomor 2. Terpanjang 5 pentana. Alkanon pentanon. Nah, bagaimanakah nama rumus molekulnya? Bagaimanakah rumus molekulnya dulu ya? Pentanon C-nya berapa? C-nya 5. Dimetil C-nya berapa? 2. Berapakah 2 tambah 5? 7. Berarti rumus molekulnya adalah C7 kali 2 hanya C-nya nih 14. Inilah dia rumus molekul dari 3,4 dimetil 2 pentanon. C-nya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Hanya 14 3 8 6 8 11 ulang ya. 3 6. Oh maaf, ini nggak ada ya, ini ya. C-nya 1, makanya kok salah tadi ya. Ulang ya. Hanya 3 6 7 10 11 14. Nah, jadi tadi langsung ketahuan ya. Jadi kalau dia rumus molekul nggak sesuai berarti ada yang salah. Makanya ingat C itu valensinya 4 atau tangannya 4 ya. Jangan salah ya. Jadi ini kan tadi salah saya buat ya. 2. Karena kan udah ada 1 2 3 maka di H1 jadi 4. Kalau hanya 2 jadi 5. Nah, itu salahnya ya. Jadi makanya hati-hati kita di dalam membuat ini dan tenang-tenang saja ya. Mudah-mudahan ikuti pelan-pelan, insya Allah kamu akan bisa ya. Dan jangan lupa di subscribe kembali ya. Dan ditonton video ini sampai habis biar kalian paham. Ditonton semua video saya sampai habis biar paham. Dan akhirnya kalian bisa mengikuti pelajaran kimia dan ilmu matematika. Ilmu kimia dan matematika ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Salam kimia.